Batik dipakai untuk sarung, bawahan. Lalu ada orang yang ambil batik yang jadi sarung itu dipakai jadi baju. Ketika dia pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para alim ulama, para habaib yang pada malam hari ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahannya. Yang saya hormati Abuya Kiai Haji Tubagus Mulyadi, yang saya hormati Buya Kiai Haji Buya Royah Nudin yang tadi memimpin doa, juga Kiai Haji Jayadi Suteja, Kiai Haji Mustafa Kamal, Kiai Haji Muhammad Kusoy, yang saya hormati juga Kiai Haji Munandi Soleh, dan seluruh pimpinan Majelis Cabang Pondok Pesantren Al-Fat, serta pribadi-pribadi mulia yang malam hari ini berkumpul semua tanpa mengurangi rasa hormat. Tak tersebutkan namanya, tapi insya Allah kita terus mendoakannya. Serta seluruh hadirin, para santri di Pondok Pesantren Al-Fat ini, yang Masya Allah waktunya boleh larut malam, tapi semangatnya tak sedikit pun menurun. Saya izinkan menyampaikan rasa syukur alhamdulillah, sebuah niat yang telah lama dimunculkan untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa melihat dari dekat kegiatan di pondok ini, bersilaturahmi dengan Pak Yai. Alhamdulillah malam hari ini niat itu tertunaikan, dan saya merasakan di tempat ini sebuah pondok yang memfasilitasi tumbuhnya termasuk budaya yang bukan hanya dilestarikan. Ketika budaya hanya dilestarikan, maka dia menjadi bagian dari masa lalu. Tapi budaya yang juga dikembangkan sehingga dia menjadi bagian dari masa depan. Karena itulah tadi saya mendapatkan kehormatan untuk ikut merasakan bagian dari budaya yang dipertahankan dan insya Allah dikembangkan. Kami hadir untuk bersilaturahmi, kami hadir untuk memohon doa, dan kami hadir untuk bisa mendapatkan keberkahan dari sebuah malam salawat pada malam hari ini. Seperti kita ketahui, Indonesia kita sedang di dalam perjalanan panjang, dimulai ketika kita menyatakan menggulung kolonialisme. Pada saat itu kita memulai usaha menggelar kesejahteraan dan keadilan, dan setiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak, menengok ke belakang, menengok ke depan, memastikan kita masih berada di jalan yang lempang untuk meraih yang dicita-citakan Republik ini. Republik ini didirikan dengan sebuah niat menghadirkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka itulah, ya, oh di mana udah? Udah nih. Ya. Siap. Ya, siap. Bismillah. Mohon izin, baik. Mohon izin saya biar tidak mendepani, tidak mendepani. Jadi sallu ala Nabi. Ya, kalau kita mendepani kiai salah nanti. Jadi walat ya. Ini tadi demokratis sekali, Pak. Ada perintah dari bawah, berdiri, siap. Langsung berdiri. Jadi sampai mana tadi kita cerita? Ya, pertahanan Indonesia. Ya. Jadi kami itu sering dapat pertanyaan, Pak. Ini nanti Pilpres program-program diteruskan apa tidak? Diubah apa tidak? Jadi jawaban saya, pemilu itu bukan soal melanjutkan atau tidak pemerintahan kemarin. Pemilu itu soal melunasi janji kemerdekaan. Ini seakan kita ini baru bangun kemarin, bukan. Kita ini dari tahun 45 perjalanan panjang menuju ikhtiar masyarakat adil makmur. Tiap 5 tahun sekali berhenti sebentar. Kita tengok masih jalannya benar apa tidak. Kalau jalannya tidak benar, kita lakukan koreksi. 5 tahun sekali. Sambil koreksi kita tentukan kalau ketua kelompoknya siapa nih untuk perjalanan berikutnya. Sehingga insya Allah tiap 5 tahun ke depan kita akan bisa mensegerakan meraih yang dijanjikan oleh Republik. Jadi itulah sebabnya saya sampaikan ini bukan soal melanjutkan dan tidak melanjutkan. Ini soal meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Dan dalam kaitan itulah kami mendapatkan amanah. Amanah yang diembankan ini amanah yang besar. Insya Allah bukan berat. Bila dapat ridhonya, insya Allah jadi ringan. Itulah sebabnya kita sering bilang amanatnya berat. Bukan, berat ringan itu perasaan. Dan berat ringan itu soal ridho atau tidak ridho. Bila urusannya kecil tapi tidak ada ridho, beratnya luar biasa. Urusannya besar tapi ada ridhonya, ringan menjalaninya. Amanat yang diberikan ini besar. Karena itu saya sampaikan kepada semua, ini bukan soal 1 orang, 2 orang. Ini tentang masa depan kita sama-sama. Jadi saya lapor sama para alim ulama, para kiai, doakan agar ikhtiar untuk melunasi janji kemerdekaan mendapatkan ridhonya, dimudahkan dan dituntaskan sampai di akhir. Itulah sebabnya perjalanan yang kita lakukan selama ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, karena kita sedang mengikhtiarkan perubahan. Apa yang mau dilakukan? Kita ingin agar yang namanya keadilan bukan hanya dibaca di upacara. Kita ingin keadilan dibuat di dalam setiap kebijakan yang ada di negeri ini. Dan kalau itu dikerjakan, insya Allah kita akan bisa lebih cepat lagi meraih yang direncanakan. Jadi malam hari ini ketika bersilaturahmi ke Sukabumi,
dan dapat kesempatan untuk bersama-sama di Pondok Pesantren Al-Fath. Kami mengharapkan kepada semua, mohon doanya. InsyaAllah kita dimudahkan di dalam rute perjalanan ini. Dan saya merasa sangat terhormat ketika melewati prosesi tadi dan mendengar disampaikan oleh Pak Kiai bahwa di pondok ini juga menumbuh kembangkan aspek budaya. Ini yang harus dapat perhatian lebih besar dari negara. Tugas dari negara bukan saja mengurusi program yang bisa difoto, tapi iya Bapak, sebagian dari kita yang berada di wilayah politik itu senangnya bikin yang bisa difoto supaya di pemilu berikutnya bisa ditunjukin. Oke? Akhlak di mana potretnya Bapak Ibu? Karakter di mana fotonya? Betul tidak? Orang yang menjunjung tinggi budaya di mana fotonya? Betul tidak? Itu semua barang-barang yang tidak terlihat. Tadi disebutkan kekayaan tak benda, warisan budaya tak benda. Kami melihat yang salah satu kekuatan bangsa kita justru pada kekuatan budaya yang memiliki usia ratus bahkan ribu tahun yang ada di tanah ini. Bila itu tidak mendapatkan perhatian, maka dia akan dilibas dengan pergerakan informasi yang luar biasa kuat. Dan budaya ini harus terus-menerus dilakukan terobosan, harus terus-menerus dilakukan pengembangan, keberanian untuk melakukan terobosan ini Pak Yai, yang sekarang dibutuhkan Pak Yai. Karena yang disebut sebagai budaya hari ini adalah inovasi di masa lalu. Inovasi yang diterima, dikerjakan oleh banyak orang, dia disebut sebagai budaya. Saking sudah berjalan panjang, semua menerimanya sebagai tradisi. Dulunya inovasi, sekarang jadi tradisi. Jangan sampai tradisi itu tidak lagi diinovasi, akhirnya menjadi mandek. Ananda putra Pak ini pakai baju batik, namanya siapa? Irsyad ini pakai baju batik, ganteng betul Irsyad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuliah di Turki, Masya Allah, Masya Allah. Nanti insya Allah ketemu lagi di Turki gitu ya. Mau pada kuliah ke Turki nggak? Insya Allah nanti bisa berangkat ke Turki ya. Irsyad ini pakai baju batik. Batik dipakai baju. Kalau kita ingat-ingat Pak Yai, dulunya tidak ada laki-laki pakai baju ada batiknya. Laki-laki kalau pakai baju polos hitam, polos putih, atau polos hijau. Batik dipakai untuk sarung bawahan. Lalu ada orang yang ambil batik yang jadi sarung itu dipakai jadi baju. Ketika dia pertama kali gunakan kain sarung jadi baju, semua orang nengok, melanggar pakem. Ini melanggar pakem ini. Apa yang terjadi? Ini pelanggaran. Tapi pelanggaran itu bukan pelanggaran yang buruk, itu namanya inovasi. Inovasi. Dan pada saat bayangkan laki-laki yang di awal pakai baju batik, ibu-ibu lihat pasti ketawa, aneh nih orang nih. Karena laki-laki tidak pakai baju batik, laki-laki itu polos. Batik dipakai sarung, ini orang aneh. Sarung dipakai buat baju. Saat itu sarung dikatakan dipakai buat baju. Tapi apa yang terjadi? Yang dikerjakan inovasi itu ditiru 1 orang, 2 orang, 3 orang. Semua orang meniru, semua mengerjakan. Lalu dia disebut sebagai sebuah tradisi baru pemanfaatan. Itulah inovasi budaya.
Nah, kita pondok ini yang secara resmi tegas menyatakan sebagai pondok yang memberikan ruang kepada budaya, ini harus dapat dukungan, dan insya Allah budaya kemudian itu bertambah. Ini adalah sebuah perjalanan yang buat saya sangat mencerahkan, karena berbeda dengan datang di pondok-pondok umumnya. Insya Allah pondok ini makin maju, makin berkembang, dan makin banyak inovasinya. Dan buat para santri semua di sini, insya Allah nanti akan menjadi santri-santri yang ketika tumbuh besar di masyarakat akan memberikan manfaat yang besar di masyarakat. Pak Yai, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Ini menjadi penutup perjalanan hari di Sukabumi yang insya Allah tak terlupakan. Termasuk kehadiran para kiai semua dari berbagai tempat. Bahkan saya dengar tadi ada yang datang dari Banten sampai ke sini. Dari Banten sampai datang ke sini. Insya Allah silaturahmi ini membuat ikatannya bukan saja persahabatan, insya Allah jadi persaudaraan baru untuk ke depan nantinya. Semoga semua yang hari ini hadir mendapatkan keberkahan dari salawat pada malam hari ini, dan insya Allah dimudahkan dalam semua urusannya. Yang sedang mondok segera bisa tuntas belajarnya, yang sekarang memimpin keluarga dientengkan rizkinya, bila punya hutang-hutang dilunaskan segera hutangnya. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah